Sudah kita jemput, sudah normal, mantap ya. Oke, jos lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya dimanapun Anda berada ya. Semoga teman-teman semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat dan masih dalam lindungannya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di malam hari ini Solusi Injeksi Channel memenuhi panggilannya di rumah konsumen. Ada konsumen yang meminta bantuan untuk mengecek unit motornya, yaitu motor Scoopy, dengan keluhan motornya tiba-tiba mati pada saat melewati jalan yang berlubang teman-teman, dan akhirnya motornya mogok ya, dan tidak bisa dihidupkan lagi. Yaitu trouble-nya adalah pompa injeksinya tidak hidup teman-teman, namun kelistrikan nyala dan api koil tidak keluar teman-teman. Jadi pompa tidak hidup dan pengapian juga tidak hidup teman-teman. Kita akan simak videonya ya. Jadi hari ini Solusi Injeksi Channel mendapat pasien ya. Jadi pasien ini menelpon ada kendala di unit motornya yang mogok teman-teman. Jadi yang mogok dan tidak bisa dihidupkan lagi, tahu-tahu mogok katanya habis melewati lubang, dan ini motornya adalah motor Scoopy ya teman-teman. Jadi setelah saya lakukan pengecekan dengan scanner teman-teman, itu tidak terbaca oleh adanya kode kerusakan teman-teman. Jadi saya hari ini datang hanya dengan menggunakan beberapa peralatan ya, beberapa tool yang saya bawa, hanya scanner dan HP dan kunci ya. Biasanya saya pikir itu tidak benar-benar parah ya teman-teman. Ternyata setelah saya lakukan pengecekan dengan scannernya, itu permasalahannya itu tidak terlihat teman-teman. Jadi permasalahannya ini belum ketemu ya teman-teman. Jadi ini nanti rencananya akan saya bawa pulang teman-teman, akan saya bawa ke bengkel karena ini butuh pengecekan yang ekstrim kayaknya, karena ini untuk pompanya juga tidak berdengung. Saya hanya membawa scanner, jadi saya nggak mungkin bila kabelnya ini langsung saya buka di sini ya, tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu dengan alatnya, avometer ataupun yang saya gunakan untuk melakukan pengecekan. Jadi ini nanti saya akan bawa pulang, akan saya lakukan pengecekan di bengkel nanti teman-teman. Oke teman-teman, nanti kita akan lanjut ya, karena ini jaraknya sekitar 9 kilo, 10 kilo teman-teman dari bengkel saya. Ini malam teman-teman, ini malam ya, malam, ini sudah malam. Jadi saya dapat panggilan ini di pinggirnya aspal nih, sampai sana teman-teman. Jadi nanti saya nggak bisa memvideokan, saya akan lanjut untuk pulang dulu. Saya akan menelpon teman saya dulu biar dijemput nanti untuk kita setup ya teman-teman. Tapi saya tidak bisa kamera karena saya nggak bawa tripod. Nah nanti berdua, yang satu nyetep, motor saya dititip di sini dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, itu saja. Nanti kita akan lanjut perbaikannya seperti apa di bengkel ya teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita lanjut lagi. Oke ya teman-teman, di malam hari ini kita lanjut lagi ya di motor Scoopy yang tadi ya teman-teman, yang trouble teman-teman. Jadi motor tadi itu kan mogok ya teman-teman, nggak hidup. Terus setelah saya lakukan pengecekan teman-teman, jadi banyak di sini kabel CKP-nya teman-teman. Ini kabel CKP-nya ini putus semua teman-teman. Jadi ini sudah tidak menggunakan soket lagi ya. Soket CKP-nya sudah dibuang, terus disambungin teman-teman. Jadi ini saya bukain satu persatu, ternyata kabel yang warna biru kuning ini teman-teman. Ini ya, ini yang kabel biru kuning.
kabel yang biru kuning ini teman-teman, ini sambungannya terlepas teman-teman. Jadi ketika ini terlepas, jadi untuk semua sinyal di motor injeksi itu akan mati teman-teman. Karena apa? Karena fungsi dari pulser atau CKP ya, CKP kalau yang merah-merah ini sensor Hall, hijau masanya, coklatnya ini 12 volt ya teman-teman. Ini 12 volt ya. Putih ini sensor Hall, hitam ini, pokoknya putih-putih sensor Hall, yang hijau ini masa, yang coklat lesi hitam ini 12 volt ya teman-teman. Arus 12 voltnya untuk memberi arus ke CKP ya. Terus yang biru kuning ini ya, biru kuning, ini adalah CKP nya, atau kalau di motor karbu itu pulsernya teman-teman. Jadi fungsi dari kabel ini adalah menuju ke ECM untuk memberikan atau mengaktifkan semua massa ya, baik massa injektor, massa pompa, massa koil, massa relay ya, itu dari sini semua yang mengatur sini. Jadi ketika motor itu nggak hidup teman-teman, itu dan nggak keluar api. Kenapa nggak keluar api? Karena kabel pulsernya ini putus ya, jadi di ECM tidak bisa mengeluarkan massanya untuk memberi sinyal kepada koil ya teman-teman. Nah jadi seperti itu. Jadi motor ini mogok dikarenakan adalah sinyal massanya itu nggak keluar ya teman-teman. Jadi pompanya nggak dengung, api busi juga nggak keluar. Jadi setelah kita lakukan pengecekan itu putus di sini, jadi lepas ini ya sambungannya ya, ternyata sudah dilangsungin ya teman-teman. Jadi ini penyambungannya ini masih sementara, nanti akan kita perbaiki, kalau bisa disolder ya teman-teman, lalu kita kasih solasi bakar ya teman-teman, biar nggak seperti ini hanya untuk sementara, untuk membuat video saja ya teman-teman. Jadi intinya ketika kita mendapatkan trouble motor itu nggak hidup, kita harus cek dari mulai pengapian ya teman-teman, seperti video yang sudah saya bikin di motor Tiger ya teman-teman, untuk melakukan pengecekannya. Itu sama saja, tetapi bedanya kalau di motor injeksi itu kita harus cek dari mulai 12 voltnya sampai ke masanya ya teman-teman. Nah ini teman-teman, sekarang saya sudah lakukan scan ini di laptop ya teman-teman. Ini sekarang motornya kita hidupkan. Ya ini motor sudah hidup ya teman-teman, ini sudah berjalan. Jadi kita scan ya teman-teman, di sini bisa kita melihat datanya. Yang ini adalah RPM ya, putaran mesin, dan TPS nya harus di posisi volunya di 0 dan voltasenya di 0,488, itu untuk standarnya. Jadi ketika teman-teman mau servis sering ngegas sendiri, itu bisa dilakukan dari sini teman-teman ya. Ini saya memakai scanner HDS ya teman-teman, HDS, dan di sini juga banyak dilengkapi fitur-fiturnya. Nah ini lihat, ini adalah untuk durasi injektornya. Jadi ketika mesin boros atau irit, itu bisa kita lihat dengan scanner ya teman-teman. Jadi itulah fungsinya scanner untuk servis motor injeksi. Jadi data unit motor itu dari mulai kode kerusakan, DTC, semuanya ada di sini. Jadi scanner itu bisa mempercepat analisa ya, perbaikan ya teman-teman. Jadi bisa membantu pekerjaan kita lebih cepat ya teman-teman. Jadi kalau bisa mekanik-mekanik yang lain tuh ya, yang sudah mampu silakan beli, yang sudah mampu ya, yang sudah punya dana. Tapi kalau enggak ya masih sabar, ditabung ya. Sekarang kita akan lihat grafiknya coba. Nah ini adalah untuk grafik pergerakan sensor-sensornya teman-teman. Jadi misalkan ini kita akan gas ya, perhatikan grafiknya. Saya akan gas. Nah seperti ini teman-teman. Ini karena sudah malam, saya nggak berani ngegas kenceng karena udah pada tidur. Jadi seperti ini ya kita lihatnya. Jadi di sini sebenarnya bisa untuk mengecek bukaan TPS ya, berapa derajatnya, seperti itu teman-teman ya. Tapi ini kita hanya melakukan itu setelah kita servis ya teman-teman.
setelah kita lakukan perbaikan tadi, kita akan melakukan reset teman-teman. Nah, kita akan melakukan reset. Ini ada menu reset, kita akan lakukan reset. Oh, ini HDS nya nggak connect teman-teman. Ini kabelnya ini udah lama nggak saya pakai ya. Nah, jadi setelah kita servis itu baiknya data real ya, data sudah normal seperti ini ya, dari mulai setelan gasnya atau RPM nya ya teman-teman, dari mulai yang nomor 1 ini ya, RPM ya teman-teman, setelan gasnya, TPS sudut TPS nya, suhu mesinnya, terus bukaan pulsa injektornya, EDC nya, sudut pengapiannya. Nah, jadi motor ini akan terlihat normal datanya nanti di suhu ini teman-teman, di suhu 100 derajat ya. Di atas 90 derajat semua data ini akan real normal. Jadi ketika kita melakukan servis, setelah kita mendapatkan data yang normal, itu sebaiknya kita lakukan reset teman-teman. Nah, fungsinya reset itu adalah untuk memberikan data yang sudah kita setting itu secara normal untuk kita kirimkan ke ECU. Nah, jadi selain dari reset ya, reset ECM itu untuk menghapus kode kerusakan, juga bisa untuk memberikan data yang sudah kita servis, yang sudah kita real itu mengirim ke ECU. Jadi itulah data servisan yang akan dipakai konsumen setiap hari ya di unit motornya setelah kita berikan data yang real ataupun data yang normal ya teman-teman. Jadi ya semoga aja video-video saya yang sebelumnya dan malam hari ini memakai scanner ya teman-teman itu akan bermanfaat buat teman-teman semuanya, termasuk mekanik pemula ya, sesama pemula. Yang sudah senior cukup memberikan saran aja, saran dan agar video saya atau channel saya bisa berkembang ya teman-teman. Oke teman-teman, itu saja ya, selamat malam. Jadi motor ini sudah hidup ya teman-teman, sudah hidup ya dengan normal. Jadi itu saja yang bisa saya bagikan. Problemnya motor injeksi ini mogok, tidak keluar akti, tidak mau hidup, itu di kabel pulser yang warna biru kuning ya teman-teman. Kabel CKP nya yang warna biru kuning itu putus. Jadi motor ini semua masa ECM itu mati semua. Jadi mulai dari koil mati ya, tidak mengeluarkan masa koilnya. Jadi arus 12 pasnya itu tidak mau keluar ya, pompa jadinya nggak dengung ya teman-teman kalau masa ECM nya nggak keluar. Tapi ketika dienggol itu keluar, tapi apinya nggak keluar. Oke teman-teman, itu saja ya, semoga bermanfaat ya. Bila ada kata-kata yang salah untuk melakukan menerangkan, mohon maaf karena saya juga masih tahap belajar. Harap dimaklumi ya teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam mantap.